Saja kau jalan dulu ini, malu-malu itu. Kasih. Jadi kita ini dulunya belum di sini kita. Nah, awalnya kita di Bekasi Kota, dan itu kita masih ngontrak. Jadi kita belum punya lahan, kita belum punya pesantren. Tuan Guru Ustadz Fadlan, beliau mengontrak beberapa rumah untuk menampung para santri dan juga para mahasiswa. Nah, itu dari tahun 2000-an awal, sehingga mereka itu dikuliahkan ke berbagai macam daerah yang ada di Indonesia sini. Karena waktu itu kita belum punya tempat, jadi mereka ada yang kuliahnya di Medan, kemudian ada yang di Jakarta, di Jabodetabek. Begitu juga santrinya juga. Ada juga yang mondoknya juga di daerah Jabodetabek, sampai di Jawa, daerah Jawa. Nah, kemudian di awal-awal tahun kita 2015 kita pindah, kita punya lahan di sini, mulai punya lahan di sini. Beliau mulai membeli lahan di sini, sehingga membentuk pesantren di sini, mendirikan pesantren di daerah Setu sini. Kenapa kita membuat pesantren di daerah Jawa, Jawa Barat? Kenapa tidak di Papua saja, atau kita bilang Irian? Atau nama lain dari Irian itu sering kita sebut Nuar atau Irian Jaya. Sekarang kalau pemerintah adalah Papua. Nah, itu. Kenapa kita tidak membangun pesantren di sana saja? Mungkin lebih mudah gitu untuk merekrut santri-santri. Kenapa kok kita bangun di sini? Nah, kita membangun pesantren di sini, kemudian santrinya kita bawa dari luar. Itu agar yang pertama letaknya lebih dekat dengan ibu kota. Ibu kota Jakarta ya, Bekasi lebih dekat dengan ibu kota Jakarta. Kemudian yang kedua, kalau kita buat pesantren di sini, anaknya kita bawa ke sini, ini akan membuka cara berpikir mereka yang baru gitu. Karena kalau kami bangun pesantren di Papua, di Nuar sana, di Irian Jaya, nanti begitu saja, pola pikir mereka mungkin begitu saja. Tapi kalau kita bawa mereka ke sini, mereka nanti akan lihat hal-hal yang baru. Ada hal-hal yang baru. Kemudian di Jakarta, Bekasi, daerah Jawa sini pusat ilmu pengetahuan juga. Banyak para guru, para kiai, para habaib, kemudian guru-guru besar kan semua kan pusatnya di daerah Jawa. Sehingga kita bangun pesantren di sini sehingga bisa merubah mindset mereka. Cara mereka yang mungkin mereka agak tertinggal cara mikirnya, mungkin dulu di kampung halaman, kita bawa ke sini membuka wawasan mereka melihat hal-hal yang belum pernah mereka dapati. Mungkin seperti itu. Baik. Pak, berarti tahun 2012 ya berangkatnya di Kota Bekasi begitu ya? Iya. Baik. 2012 itu sejak itu sampai sekarang jumlah muridnya sudah berapa? Sebenarnya kita di Bekasi Kota itu bukan 2012, sebelum tahun 2002. Oh, 2002. Iya. Nah, tahun 2002 itu sudah ada. Sudah ada. Nah, kemudian berjalannya waktu kita itu
baru pindah ke sini. Tapi 2002 itu sudah ada. Nah, 2002 itu apa namanya sudah menguliahkan ya tadi alumninya sudah menghasilkan alumni sekitar 7.000-an itu. Dan itu terdiri dari tenaga kesehatan, kemudian tenaga pendidikan, ada polisi, ada tentara, dan ada yang lainnya juga. Jadi ceritanya itu dulu kami ini Ustadz Fadlan, Tuan Guru Ustadz Fadlan, beliau sering ke berbagai daerah di Irian Jaya, Papua sekarang. Kemudian beliau melihat kekurangan-kekurangan yang terjadi di daerah sana. Ternyata banyak ya di daerah itu banyak yang miskin, kemudian pendidikannya juga tertinggal, akses kesehatan, masalah kesehatan, tenaga medis juga kurang, tenaga pendidikan juga kurang, masalah-masalah sosial banyak sekali yang terjadi di daerah yang mungkin belum tersentuh oleh pemerintah pusat karena memang luas Indonesia cukup luas juga, ya, sehingga belum sampai, sehingga beliau melihat masalah-masalah itu, beliau datang ke Jakarta, punya ide, kemudian mendirikan Yayasan Al-Fatihah Nusantara. Jadi kemudian beliau merekrut anak-anak untuk sekolah di Jakarta, dan ini sudah lama sebenarnya. Cuman kita ini aktenya itu 2015. Nah, tapi sebelumnya itu kita sudah Al-Fatihah Nusantara sudah bergerak di tiap daerah. Karena Al-Fatihah Nusantara ini adalah lembaga dakwah sosial masyarakat yang berkecimpung di bidang pendidikan. Akhirnya beliau membawa anak-anaknya ke sini, menyekolahkan mereka. Jadi kita ngejar target. Nah, kita melihat daerah-daerah ini memang membutuhkan apa? Membutuhkan tenaga kesehatan, guru. Nah, kita kejar target. Beliau mengirim anak-anak itu untuk belajar di Medan, khusus untuk perawat bidan. Perawat bidan di Medan. Di Medan. Kemudian untuk guru di daerah Jabodetabek sini. Nah, ada juga perawat bidan juga yang di daerah Jakarta ada. Nah, itu tiap tahun itu menghasilkan keluaran tenaga kesehatan bidan yang mumpuni. Kemudian kita training dulu. Selesai training, mereka diberi alat-alat kesehatan yang untuk menunjang kegiatan mereka nanti di daerah. Setelah itu mereka dipulangkan ke daerah. Oh, berarti setelah disekolahkan dipulangkan berarti Pak ya? Iya, nanti mereka akan kembali untuk mengabdi di daerah masing-masing, untuk membantu masyarakat di tempat mereka masing-masing. Ya. Karena memang itu semangatnya dari awal menyerahkan anak-anak itu. Ya.